Wanita ini meninggal sehabis melahirkan anak kembar. Pelayan yang menangani persalinan wanita itu pun berniat mengambil salah satu anak dari wanita itu karena dia tidak punya anak. Sang suami menolak karena baginya itu adalah kejahatan. Tapi istrinya menangis, dia sangat menginginkan anak itu. Hal itu dia inginkan karena dengan mengambil anak itu dia akan merasa lengkap dan tidak akan dicap sebagai wanita mandul sepanjang hidupnya. Karena keinginan sang istri yang kuat untuk mengasuh salah satu bayi tuannya itu, maka dengan terpaksa suami pelayan ini mengambil dan membawa salah satu dari mereka. Tuan Brahma yang baru saja sampai dari bisnisnya memanggil-manggil pembantunya. Namun ketika mereka datang, Tuan Brahma ini pun langsung menanyakan di mana keberadaan istri dan anaknya. Kedua pembantu ini pun tak bisa berkata apa-apa sebab mereka tak kuasa menceritakannya. Tuan Brahma terus mendesak agar mereka mengatakan apa yang telah terjadi. Maka dengan terpaksa pembantu ini pun mengatakan jika nyonya mereka habis melahirkan dan kini sudah tiada. Mendengar itu Tuan Brahma sangat sedih dan terpukul. Lalu karena sepeninggalan sang istri dia memiliki anak bayi, maka Tuan Brahma memutuskan untuk mengasuh anaknya sendiri lalu membatasi aktivitasnya dalam berbisnis. Mendapati kesempatan itu, sepupu Tuan Brahma ini pun mengusulkan agar dia menikah lagi sebab Gangga butuh seorang ibu. Tuan Brahma tidak ingin memberikan ibu tiri untuk Gangga, namun si Bedul ini mengatakan jika tidak masalah jika dia harus menikah dengan keponakannya. Nah, dengan usulannya si Bedul, akhirnya Tuan Brahma menikahlah dengan si Markonah ini. Dia mengambil berkah pada Tuan Brahma dan memeluknya tanpa ketulusan. Dan benar saja, Gangga kecil tidak terurus dengan benar dan sering menangis sendirian. Tak tahunya si Markonah ini punya anak lain yang dititipkan pada seorang wanita. Melihat penipuan yang dilakukan Markonah, besoknya Tuan Brahma mendatangi Markonah yang sedang berada di rumah ini. Tuan Brahma sangat marah dan mengetahui jika Markonah memiliki anak hasil hubungan dengan laki-laki lain, dan dia pun mengungkapkan kekecewaannya kepada Bedul yang sudah memanfaatkannya untuk mengambil hartanya. Tuan Brahma pun berjanji akan mengirimkan mereka ke jalanan, tapi sayangnya tiba-tiba dia sesak nafas dan akhirnya terjatuh dari tangga itu. Dokter kemudian mengatakan jika Tuan Brahma stroke, tak bisa apa-apa, bahkan untuk berbicara pun tidak bisa. Nah, si Markonah ini pun menangis meraung-raung seakan dia sangat bersedih. Sedang si Bedul ini pun tersenyum bahagia. Setelah semua orang keluar dari ruangan itu, Markonah menghentikan aktingnya. Dia menunjukkan wajah aslinya dan mengejek Tuan Brahma yang stroke itu. Tak lama dari sana, Bedul pun datang. Mereka merencanakan untuk mengendalikan anak Tuan Brahma agar mengikuti perintah mereka dan tunduk serta patuh pada mereka demi mendapatkan harta warisan yang akan Gangga miliki setelah umur 20 tahun. Ayah ini tidak berdaya melihat anaknya disiksa oleh si Bedul. Mereka tinggal di rumah sendiri tapi diperlakukan seperti menumpang di tempat orang lain. Gangga yang sudah dewasa dibuat seperti pembantu. Dia harus melayani semua kebutuhan Markonah dan anaknya. Jika terlambat mengerjakan sesuatu, mereka akan marah dan tak segan-segan akan memukulinya. Bukan hanya Markonah, Bedul pun tak segan-segan akan mencambuknya dengan tanpa belas kasihan. Meski Gangga sudah kesakitan dan teriak-teriak meminta pengampunan, maka semakin keras pula lah Bedul menyiksanya. Nah, si pelayan setia di rumah itu pun tak bisa berbuat apa-apa. Mereka hanya bisa menangis melihat penyiksaan yang diterima oleh Gangga. Sedang di tempat lain, Yamuna si saudari kembar Gangga yang diculik hidupnya berbanding terbalik. Dia hobi berkelahi dan selalu membuat ulah. Bahkan dia sering menipu pemilik toko, dan ketika si pemilik toko ini menagih hutang padanya, dia selalu beralasan bahwa ibunya sakit dan telah mati. Sehingga dia pun memelas agar hutangnya tidak ditagih dan dikasih. Meski begitu, sang ibu yang merawatnya sangat sayang kepadanya melebihi anak kandungnya sendiri. Si ibu yang menyadari jika anaknya kini telah dewasa memintanya untuk menikah karena dia tidak tahu berapa lama lagi dia akan hidup. Tapi Yamuna mengatakan jika dia belum mau menikah sebab pangeran yang dia dambakan belum dia temukan. Dan tak disangka saat malam-malam ketika Yamuna tengah keluar, dia diganggu oleh beberapa pemuda. Vijay yang melihat itu pun turun dari mobilnya dan membantu Yamuna. Vijay pun kemudian berkenalan dengan Yamuna. Besoknya saat di rumah, Vijay ditunjukkan foto seorang wanita yang hendak dijodohkan dengannya. Melihat foto itu, Vijay setuju. Nah, sedang di rumah ini mendengar kabar Gangga akan dijodohkan dengan pria baik-baik dari keluarga yang baik. Tuan Brahma sangat senang dan tak tahunya laki-laki itu adalah Vijay. Saat di rumah itu, Markonah pun memanggil Gangga keluar, tapi sayangnya dandanan Gangga sangat tidak menarik. Bukan hanya itu, Gangga yang diminta mengantarkan air minum pun disliding oleh si Bedul hingga Gangga terjatuh dan air minum itu pun
mengenai pakaian ayahnya Vijay. Hal itu membuat keluarga Vijay marah dan membatalkan perjodohan itu. Si pelayan pun memohon agar perjodohan tidak dibatalkan, tapi Gangga meminta pelayannya untuk tidak merendahkan dirinya kepada siapapun hanya karena dirinya. Vijay dan keluarganya pun pulang. Gangga hanya bisa menangis memeluk sang ayah. Sedang di tempat ini, Yamuna yang sering berhutang dan belum melunasi hutangnya setelah sekian lama, kedua pemilik toko ini akhirnya datang ke rumahnya. Dan ketika si ibu keluar, kedua laki-laki ini takut karena mengira wanita itu hantu. Melihat ketakutan pada keduanya, ibu ini jadi bingung dan menanyakan ada apa. Maka diberitahulah bahwa Yamuna mengatakan bahwa ibunya ini telah meninggal. Mendengar itu, si ibu sakit hati. Lalu ketika Yamuna pulang, ibu ini memarahi Yamuna karena telah lancang mengatakan jika dirinya telah meninggal. Karena terlalu marah, ibu itu pun mengusir Yamuna dari rumah itu. Gangga yang sering disiksa dan dipaksa untuk menandatangani pemindahan kekuasaan harta mereka, akhirnya tak bisa berbuat apa-apa. Ia betul-betul sangat tertekan dan merasa tak berdaya. Dengan begitu, Gangga pun memutuskan untuk kabur dari rumah itu. Mengetahui jika Gangga kabur, Bedul ini pun malah menyiksa si pembantu ini, karena dianggap tidak menjaga Gangga dan membiarkan Gangga keluar dari rumah itu. Dan karena takut jika Gangga melapor ke polisi, mereka segera menelpon polisi dan membuat laporan kehilangan. Nah, ternyata hal yang tak terduga, polisi malah menangkap Yamuna, si kembaran Gangga. Yamuna yang tidak mengetahui orang-orang yang disebutkan polisi jadi kebingungan sehingga dia berniat kabur. Maka aksi Yamuna ini pun membuat kericuhan di kantor polisi itu. Saat Markona dan Bedul sampai di kantor polisi, Yamuna sudah berada di atap itu. Dengan memberikan ancaman akan menembaknya, Yamuna pun turun dan ikut pulang bersama mereka. Tapi ketika di jalan, Yamuna malah melompat di dahan pohon itu dan kembali kabur. Alih-alih kabur ke tempat yang jauh, Yamuna malah bertemu Vijay. Maka Vijay pun membawa Yamuna untuk kembali pulang. Namun Yamuna mengatakan dia tidak ingin pulang, sehingga dibawalah Yamuna ke rumah mereka. Sesampainya di rumah Vijay, dia pun dipinjami baju milik ibunya Vijay. Setelah itu, Vijay pun membawa Yamuna bertemu dengan kedua orang tua Vijay. Di sana mereka mengenal Yamuna ini sebagai Gangga. Jadi dengan terpaksa Yamuna harus menyamar jadi Gangga. Dan setelah mengetahui dari keluarga itu jika selama ini Gangga disiksa di rumahnya, Yamuna akhirnya memutuskan untuk berperan sebagai Gangga dan tetap menyamar jadi Gangga. Sedang di tempat ini, Gangga terjun ke sungai karena putus asa. Beruntungnya Raju melihatnya dan menolongnya. Karena Gangga dianggap sebagai Yamuna, maka dibawalah Gangga ini ke rumahnya Yamuna. Ibu ini pun sangat sedih dan meminta maaf karena sudah memarahinya. Gangga pun jadi bingung karena dia dipanggil Yamuna. Dan ketika dia melihat semua orang yang ada di sana, Gangga tidak mengenal mereka sebab dia bukan Yamuna. Tapi melihat ketulusan si ibu, Gangga akhirnya berakting menjadi Yamuna. Laki-laki pemabuk ini lelah hatinya dan ingin bertobat ketika melihat kelembutan yang ada dalam diri Gangga. Gangga yang melihat Raju ke kuil merasa bahagia sehingga tumbuhlah benih-benih cinta di antara keduanya. Sedang di sisi lain, Yamuna pun gelisah. Dia ingin mengakhiri perannya sebagai Gangga sebab dia takut itu adalah kesalahan. Sehingga jiwanya pun meronta-ronta dan terjadilah pergolakan yang dahsyat dalam dirinya. Nah, keponakan Markona yang sudah mengetahui jika Gangga asli ada di kuil itu, dia segera datang untuk membawanya kembali ke rumah itu. Sedang Yamuna yang bergejolak perasaannya pun menemui Vijay. Di sana Yamuna mengakui secara jujur bahwa dia bukanlah Gangga tapi dia adalah Yamuna. Dia tidak mengenal semua orang yang ada di rumah itu sebab kehidupannya ada di desa mereka. Dengan jujur pula Yamuna mengatakan jika dia mencintai Vijay dan tidak ingin berpisah. Setelah itu Yamuna pun pergi kembali ke rumah ibu asuhnya. Di sana Yamuna meminta maaf kepada ibunya karena sudah membuatnya kesal dan dia berjanji tidak akan jadi anak yang nakal lagi. Nah, mendengar Yamuna yang seolah-olah baru saja datang padahal dia sudah lama kembali, ibu ini jadi curiga. Ditambah lagi ketika Yamuna menyebutkan jika dia Yamuna asli bukan Gangga. Dari sana jelaslah semuanya. Ibu itu menangis terseduh-seduh. Dia mengatakan jika Yamuna bukanlah anaknya. Yamuna kaget mendengar itu. Lalu si ibu itu menceritakan jika Yamuna memiliki saudari kembar dan selepas kelahiran mereka dia mengambil Yamuna secara diam-diam sebab dia tidak memiliki anak. Mendengar itu Yamuna betul-betul kaget. Lalu Yamuna mengatakan jika selama pergi dari rumah ini dia sudah datang ke rumah orang tuanya dan dia juga sudah bertemu sang ayah dengan rasa tidak percaya. Dari sinilah terungkap jika Gangga adalah adiknya Yamuna. Menyadari jika Gangga dalam bahaya, ibu ini pun meminta Yamuna untuk pergi menyelamatkan Gangga. Sayangnya Gangga sudah diculik oleh Bedul. Bedul pun memaksa agar Gangga menandatangani surat wasiat itu. Mereka menyiksa Gangga layaknya hewan peliharaan. Tak begitu lama dari sana Yamuna pun datang mengejutkan mereka, disusul juga dengan Vijay dan Raju sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah merasa terpojok, Markona dan anaknya mengancam mereka
mereka akan menjatuhkan Tuan Brahma di kolam, sehingga Yamuna serta teman-temannya harus kena tangkap dan diikat. Tersisalah Gangga yang mereka paksa untuk menandatangani berkas itu, tapi Yamuna meminta Gangga untuk kuat dan melawan mereka, sehingga Gangga menghajar laki-laki itu. Melihat itu, Markona menjatuhkan ayahnya ke kolam. Gangga pun berusaha menyelamatkan ayahnya, tapi dihalangi. Yamuna berusaha melepaskan ikatan itu hingga berhasil lepas. Dia pun membebaskan semua teman-temannya dan lanjut menghajar penjahat-penjahat itu. Lalu mereka masukkan ke dalam sumur setelah menyelamatkan Tuan Brahma. Di akhir kisah, ibu asuh Yamuna pun meminta maaf dan mengakui kesalahannya. Selepas itu keluarlah Yamuna dan Gangga. Mereka pun meminta berkah kepada si ayah karena akan menikah. Yamuna menikah dengan Vijay, sedang Gangga menikah dengan Raju, dan film pun selesai.